Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Arsia, Prodi Sistem Komputer, NIM 2015-6-2010-22. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membuat program Fibonacci dengan algoritma rekursif. Seperti yang tertera di layar, saya telah membuatkan PPT. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, sebelum membuat programnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari mana asal kata Fibonacci. Fibonacci diambil dari nama seseorang, yaitu Leonardo da Vinci atau Leonardo Pisano. Dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci dan perannya dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Bapak dari Leonardo, Guglielmo, mempunyai nama alias Bonacci, jadi itulah asal mula dari Fibonacci. Fibonacci adalah satu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Bilangan Fibonacci diperkenalkan pertama kali oleh Leonardo Vinci atau yang lebih dikenal dengan Fibonacci pada abad ke-13. Dua bilangan Fibonacci pertama yaitu dikenal dengan bilangan O dan 1, sehingga suku berikutnya dari barisan bilangan Fibonacci yaitu sebagai berikut. Bilangan pertama yaitu 1, yang ketiga yaitu 0 tambah 1 sama dengan 1. Bilangan yang keempat yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Bilangan yang kelima yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3. Bilangan yang keempat yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Bilangan kelima 1 tambah 2 sama dengan 3. Bilangan ke-6 2 tambah 3 sama dengan 5. Bilangan ke-7 3 tambah 5 sama dengan 8. Dan bilangan terakhir dan seterusnya itu bilangan ke-8 5 tambah 8 sama dengan 13. Ya, seperti begini, Kak. Ya, baik. Untuk yang kedua, sebelum kita mengarah ke program, saya akan menjelaskan juga apa itu algoritma rekursif. Seperti yang tertera di layar, bahwa algoritma rekursif dapat diartikan bahwa suatu proses yang bisa memanggil dirinya sendiri. Memanggil dirinya sendiri sedikit menyimpang dari pengertian. Ada sedikit pendapat tentang rekursif. Salah satunya adalah, menurut definisi dalam Microsoft Box Self, rekursif adalah kemampuan suatu rutin untuk memanggil dirinya sendiri. Dalam rekursif, sebenarnya terkandung pengertian prosedur dan fungsi. Perbedaannya adalah bahwa rekursif bisa memanggil ke dirinya sendiri, tetapi prosedur dan fungsi harus dipanggil lewat pemanggil prosedur dan fungsi. Rekursif merupakan teknik pemrograman yang penting dan beberapa bahasa pemrograman mendukung keberadaan proses rekursif ini. Dalam prosedur dan fungsi, pemanggilan ke dirinya sendiri bisa berarti proses berulang yang tidak bisa diketahui kapan akan berakhir. Baik, adapun fungsi dan algoritma rekursif. Yang pertama, teknik rekursif merupakan salah satu cara pembuatan algoritma dengan pemanggilan prosedur atau fungsion yang sama. Ada cara pembuatan algoritma dengan pemanggilan prosedur atau fungsion yang sama.
ada variabel lokal baru, program menjadi lebih sederhana menggunakan perulangan. Kemudian yang kelebihan perulangan rekursif, yang pertama itu sangat mudah untuk melakukan perulangan dengan batasan yang luas, dalam arti melakukan perulangan dalam skala yang besar. Dan terakhir itu dari kelebihannya dapat melakukan perulangan dengan fungsi baik itu saja. 0 dan 1 jumlahkan 0 tambah 1 sama dengan 1. Itu saja dari kelebihan dari algoritma rekursif. Saya akan menjelaskan lagi lebih mendalam untuk dapat dipahami dari penjelasan algoritma rekursif. Rekursif juga dapat diartikan bahwa suatu proses yang bisa memanggil dirinya sendiri, tetapi prosedur dan fungsi harus dipanggil lewat pemanggil prosedur dan fungsi. Dan proses rekursi akan selesai. Ini terletak pada kondisi pertahanan if-nya. Jika pertanyaan if menjadi false, maka akan menghentikan proses rekursi. Baik, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemrograman. Dalam masuk ke program, di sini saya akan menggunakan aplikasi. Di sini saya akan menggunakan aplikasi The C++ untuk membuat program tersebut. Contohnya 0 dan 1 jumlahkan 0 tambah 1 sama dengan 1. Di sini saya memakai Chonio, di mana Chonio itu adalah berkas header pada bahasa pemrograman C yang kebanyakan digunakan pada kompiler berbasis MS-DOS untuk membuat antarmuka. Di sini kita mengetik using nama space. Di sini kita pakai in-cointer dan in-main juga. Dan kita menulis program Fibonacci dan menggunakan huruf kapital. Dan di sini kita menggunakan
kata while di mana while itu untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel-variabel yang digunakan. Fungsi count di sini adalah standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar. Sedangkan AND merupakan suatu fungsi manipulator yang digunakan untuk menyisipkan karakter neoline atau mengatur pindah baris. Fungsi ini sangat berguna untuk keluaran berupa file di disk, file header yang harus disertakan adalah file header ion stream. Dan di sini saya menggunakan lagi while dan next. Dan menggunakan lagi count. Dan kita menggunakan gauge. Kemudian kita akan return. Baik, sekarang kita simpan dulu filenya dan kita beri nama Meet Algoritma. Kemudian kita akan run. Oh, di sini salah penulisan. Oke, kita akan perbaiki. Program yang kita buat itu Fibonacci. Baik, kita masukkan angka 10 contohnya.
Baik, dari hasil run tersebut, kita memasukkan angka 10 yang deret angkanya itu dimulai dari 1, 1, 2, 3, 5. Jadi, deret angka 10 itu mempunyai, dari angka 10 itu mempunyai deret 5. Jadi, sekian dari penjelasan saya tentang MIT praktek algoritma dan struktur data, yaitu cara membuat program Fibonacci dengan algoritma rekursif. Jika ada salah ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.